Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Denwarti dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas IPA dan Kelautan Universitas Poso. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul tentang bentos. Nah, di sini topik yang saya bahas itu ada 3. Yang pertama itu ada habitat, flora, dan fauna. Nah, selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Dibandingkan dengan zona pelagis, dasar laut itu menyajikan lebih banyak variasi habitat yang secara fisik itu berbeda satu sama lain dari segi kedalaman, suhu, ketersediaan cahaya, tingkat perendaman, dan jenis substrat. Nah, substrat yang keras dan berbatu itu menyediakan berbagai tempat menempel bagi spesies sesil seperti teritip dan kerang. Nah, yang tetap berada di suatu tempat selama masa dewasanya dan menyediakan celah dan cekungan yang dapat digunakan oleh hewan bergerak sebagai tempat berlindung dari predator. Nah, untuk spesies bentik ini dia itu diperkirakan lebih dari 1 juta. Ekosistem bentik ini terbagi berdasarkan kedalaman. Nah, di sini kita masuk pada zonasi bentik. Nah, zonasi bentik di sini ada 6. Yang pertama ada supralitoral, yaitu di atas pasang tinggi yang hanya tergenang saat badai. Yang kedua ada zona litoral atau yang dikenal sebagai intertidal, yaitu daerah pertemuan antara pasangan surut atau zona eufotik. Nah, untuk sublitoral atau subtidal itu zona dengan kedalaman 0 sampai 200 meter. Yaitu substrat lunak lebih mendominasi di zonasi ini. Selanjutnya ada zona batial. Zona batial ini kedalamannya kurang lebih 200 sampai 3000 meter. Masuk kepada zona abisal, yakni zona dengan kedalaman 3000 sampai 6000 meter, yaitu terbesar atau 75% itu dasar laut. Nah, selanjutnya kita masuk pada zona hadal, yakni zona dengan kedalaman lebih dari 6000 meter atau yang dikenal dengan palung terdalam. Nah, selanjutnya kita masuk pada tanaman bentik atau makrofita. Nah, makrofita bentik itu yang biasa kita dengar sebagai tumbuhan besar, yakni Angiospermae. Angiospermae itu meliputi bakau, lamun, rumput rawa, tumbuh di zona intertidal atau subtidal dangkal. Nah, selanjutnya kita masuk pada alga makroskopis. Nah, yang termasuk dalam alga makroskopis itu adalah ganggang hijau atau ulva, tumbuh di perairan dangkal. Nah, ganggang coklat itu masuk pada fucus dan alaria, yaitu efisiensi serap cahaya biru hijau itu tumbuh lebih dalam. Selanjutnya ada ganggang merah yang biasa kita kenal dengan Gigartina dan Drosera, hidup di subtidal, itu menyerap cahaya lebih dalam. Nah, di sini ada peran tanaman bentik, yaitu sebagai sumber detritus, sebagai makan herbivora dan penyerap nutrisi tinggi. Nah, mikrofita bentik itu tumbuhan yang mikroskopis, yaitu jenis atom, jenis diatom pennat dan cyanobacteria serta dinoflagellata. Peran pentingnya itu dalam produksi primer di perairan dangkal. Nah, kita masuk ke dalam adaptasi dan zonasi bentik. Nah, jenis tanaman bentik itu cenderung terdistribusi berdasarkan kedalaman dan jenis cahaya yang dapat mereka serap. Nah, untuk alga hijau itu lebih sering ditemukan di perairan dangkal karena menyerap cahaya matahari dengan cahaya panjang, gelombang panjang dan pendek. Nah, untuk alga coklat itu tumbuh di perairan yang lebih dalam dengan pigmen fucosatin yang menyerap cahaya biru hijau. Nah, alga merah mampu tumbuh di kedalaman lebih lanjut karena pigmen merahnya menyerap cahaya yang tidak bisa dijangkau oleh klorofil yang biasa. Namun, distribusi ini juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti ketahanan terhadap gelombang, pengeringan saat surut, serta interaksi dengan herbivora. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sistematika hewan bentik. Nah, contoh-contohnya ada di gambar 7.5. Nah,
Sistematika dan hewan biologi secara bentik itu contohnya keanekaragaman hewan bentik. Nah, yang pertama ada Xenopioporia atau protozoa raksasa berbentuk pipih yang hidup di zona hadal. Selanjutnya ada Spon atau Porifera, yakni penyaring makanan dari air, sesil, tempat tinggal hewan kecil. Anemon laut itu atau Cnidaria itu menangkap mangsa dengan tentakel beracun yang dikenal dengan Nematokista. Nemertea atau cacing berprobosis panjang untuk menangkap mangsa. Nah, Polychaeta itu cacing berbulu, banyak hidup di daerah pasir atau lumpur. Nah, bisa pemakan deposit atau predator. Nah, yang selanjutnya itu ada cacing lurung, yakni pemakan endapan. Ya, dia itu tinggal menggali di dalam substrat. Selanjutnya ada Enteropneus atau cacing biji. Dia ini pemakan endapan atau suspensi, hidup di lumpur atau di daerah berpasir. Selanjutnya ada Enchiurida atau mirip si penculit, itu mencari makan dengan belalai besarnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada Sipunculida, cacing tidak bersegmen, pemakan deposit, hidup di pasir, lumpur atau celah berbatuan. Nah, terakhir kita masuk pada Pogonopora, ya ini tidak punya mulut atau usus, yaitu bergantung pada bakteri kimosintetik simbiotik. Nah, selanjutnya kita masuk pada hewan bentik. Nah, hewan bentik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada infauna, yang kedua ada epifauna, dan yang ketiga ada apibentos. Nah, untuk infauna sendiri itu hidup di dalam substrat. Contohnya ada kerang, Polychaeta, dan Amphipoda. Nah, untuk epifauna di permukaan itu adalah hidup di permukaan bersubstrat. Ya, ini teritip, spons, kerang, atau bintang laut. Nah, untuk epibentos itu hewan perenang atau dekat dengan dasar, yaitu kepiting dan ikan pipih. Nah, di sini kita masuk pada pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel bentos di perairan kurang dari 30 meter itu dilakukan dengan pengamatan langsung melalui penyelaman. Jadi kita itu dapat menghitung dan mengambil sampel di berbagai substrat. Nah, untuk menyediakan informasi visual distribusi makrobentos. Sedangkan di perairan dalam yang lebih dari 30 meter, itu kita menggunakan grab dan box scorer itu untuk kita mengambil sedimen lunak secara kuantitatif. Nah, selanjutnya ada inti hidrolik, yaitu untuk meofauna dan mikrofauna, yakni yang berukuran kecil. Nah, untuk kapal keruk atau bridge itu efektif untuk mengambil fauna besar namun tidak kuantitatif. Nah, untuk stok bentos atau jumlah individu per meter itu biomasa G per meter persegi, yakni karbon itu tuh digunakan untuk mengambil karbon, berat kering atau berat basah. Nah, untuk produktivitas sekunder, biomasa bertambah sama dengan pertumbuhan dan reproduksi. Biomasa itu bertambah seiringnya pertumbuhan dan reproduksi. Nah, untuk produktivitas sekunder yang berkurang itu tuh adanya kejadian pemangsaan dan kematian, yaitu diukur dari perubahan biomasa antara waktu atau emisi kelas umur. Nah, yang terakhir itu kita masuk pada kesimpulan, yakni lingkungan bentik memiliki keanekaragaman hayati tinggi karena variasi fisik seperti kedalaman dan jenis substrat. Nah, untuk tumbuhan bentik itu berperan dalam produksi primer, sedangkan hewan bentik itu dibedakan berdasarkan ukuran dan posisi hidup, yakni epifauna, infauna, atau epibentos. Nah, untuk pengambilan sampel dan pengukuran produktivitas itu dilakukan dengan metode berbeda sesuai dengan kondisi perairan. Nah, struktur komunitas itu ditentukan oleh faktor fisik dan biologis, serta pola perkembangan larva yang mempengaruhi penyebaran dan keberlangsungan populasi. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.